Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan review film yang sudah ditunggu-tunggu ya sejak lama, karena ini sebagai film penutup di JAV. Ada 2024 kemarin. Ada 2024 kemarin, dan tentu sudah dapat tanggal tayang di 23 Januari 2025. 2025. Nah, ini film pertama yang kita review ya. Betul. Karena film-film sebelumnya Tidak sempat. ya itulah ya. Jadi kita menonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan. ya. Jadi Satu Kakak Tujuh Ponakan ini disutradarai oleh Yandy Lawrence. jadi dari sinetron tahun 1996 dengan judul yang sama. Dan di sini juga banyak bertabur artis-artis. Betul sekali. Yang pertama dimainkan oleh Chico Kurniawan Sebagai sebagai Moko. Terus ada Amanda Rawless ya sebagai Maureen, ada Fatih Unru juga sebagai Woko, ada Freya JKT48 sebagai Nina, ada Nadif sebagai Ano, ada Kawai Labiba sebagai gadis, ada Ringo Agus Rahman sebagai Mas Eka, terus ada Kiki Narendra sebagai Atmo, kakaknya si Moko ya, kakak iparnya kakak iparnya Moko. sekaligus bapaknya dari anak-anak. Ada Modi Kusnaidi juga sebagai Kakaknya. istrinya sekaligus kakaknya Moko, kakak kandung Moko. Nah, jadi seperti filmnya ya, Seperti judulnya, Satu Kakak Tujuh Ponakan ini menceritakan tentang seorang kakak. ya. Nah, jadi si kakak ini tuh sebenarnya adalah paman ya atau om. Iya. Jadi teman karena dia si Moko masih muda, makanya dia maunya dipanggilnya kakak. Ya. Jadi suatu hari, si Moko ini tuh baru aja selesai sidang skripsi. Ya. Jadi Moko tinggal di satu rumah bersama kakak iparnya, kakaknya, dan ponakan-ponakannya. Ya. Jadi dia punya ada 3 anak ya. 2 itu anak kakak kandungnya, yang satu itu ada bawaan dari iparnya gitu, Ya. ponakan iparnya, kakak iparnya itu, dan satu lagi nanti Ada lagi dikandung. Saya cerita suaminya si kakaknya itu kena serangan Pamannya, jantung. omnya ya. Pas Disusul Udah lama si ya, kakaknya sendiri nih, Kak Agnes lagi udah pecah mau ketuban lahiran gitu ya. ya. Tapi naasnya tidak tertolong. Jadi kayak secara bersamaan mereka kehilangan 2 anggota keluarga gitu ya. Akhirnya sosok ayah dan ibu sekaligus kakaknya tuh nggak ada gitu di rumah. Sedangkan kakaknya ini baru melahirkan seorang bayi gitu kan. Jadi hasil si Moko ini yang mengambil peran besar di Keluarga ini. gitu, karena mereka nggak punya sosok yang lebih dewasa lagi, yang seharusnya Moko ini setelah sidang skripsi melanjutkan mimpi-mimpinya ya, bersama Maureen pacarnya S2 dan membangun bisnis bersama. Karena si Moko ini adalah sarjana arsitektur. Arsitektur. Ya? Gitu, tapi Akhirnya dia harus melupakan semua mimpi-mimpinya. termasuk berpisah dengan pacarnya. Iya, putus. Karena yang paling Dia mudah mau fokus urus bayi. ngurus bayi. Ya, bayi Sampai yang dia beli buku. namanya Ima ya. Ima, nama bayinya Ima. Sampai Ima besar. Jadi sampai dia tuh setiap hari, setiap saat sambil dia kerja freelance ya buat Iya, nyari-nyari kebutuhannya. iya Karena kan freelance. dia harus tetap ini ya, karena kalau dia mau kerja full time dia nggak bisa, karena harus ngurus. Ya, karena nggak ada yang jagain dan adik-adiknya sekolah semua. Tuh. Pokoknya disitulah Itulah struggle-nya. kita gimana kehidupan Moko. Selama 2 tahun setelah kepergian ini ya. Betul sekali. Jadi akhirnya dia gap year selama 2 tahun. Dan ternyata semesta mempertemukannya kembali dengan Maureen. Jadi setelah 2 tahun ini si Ima juga udah lumayan besar ya. Lumayan Jadi besar. dia bisa Tinggal. Terus Dan apakah si Woko, adenya atau kakaknya yang paling Udah besar, lulus ya? udah lulus. oh iya benar. Dan akhirnya mereka ganti-gantian buat jagain. Ya, jadi apakah di sini si Moko akhirnya bisa meraih mimpi-mimpinya? Nah, Apakah dia bisa melepaskan keluarganya yang secara nggak langsung dia adalah sandwich generation ya? Nah, di tengah-tengah film datang lagi nih. Jadi guru les piano. Guru les piano datang membawa gadis. Ya, katanya sih bentaran doang, beberapa bulan. Taunya nggak datang lagi. Istilahnya kayak ngebuang anak. Ya.
untuk diurus lah sama si Moko. Ya udah Moko berbesar hati. Ya udah. Tambahlah ponakannya. Tambah ponakannya. Jadi 5. Jadi 5. Terus duanya siapa? Mulai ditonton aja. Mulai ditonton. Yang penting ada di trailer. Oh iya benar ya, ada 7 ya. Ada 7 ponakan. Nah itu yang bikin Moko ini. Moko nggak Iya mudah yang harusnya, gitu ya? iya nggak mudah. Yang harusnya dia nyantai atau bebannya berkurang malah jadi nambah masalah. Terus ya? Yang membuat dia jadi sandwich generasi beneran. Retori sandwich generation. Terutama dia punya ini ya, banyak idealis tentang arsitektur ya. Iya benar. Seperti dia sedang pitching sama bosnya. Pokoknya struggle-nya dia lah ya dalam juga bertemunya dengan Maureen juga apakah apa ya akhirnya dia bisa kembali lagi gitu ya membentuk mimpi-mimpinya yang dulu lagi gitu. Bersama Maureen, apakah Maureen akan menerima kembali apa Moko? Tapi ini kan bukan tentang romance ya. Jadi pendekatan di film ini sebenarnya ya simple dan benar-benar ngegambarin keluarga. Benar. Gimana kalau misalkan kalian punya di rumah satu rumah dengan banyak orang gitu ya, dan banyak adik atau nggak banyak, kalau ini kan ponakan Tanggungan ya. Ini ya intinya sama lah ya, banyak tanggungan gitu kan, mungkin akan ngerasa sangat relate gitu ya, karena menggambarkan kehidupan rumah dengan banyaknya keluarga yang tidurnya bareng-bareng, mereka nggak punya kamar, harus berbagi, mau kamar mandi juga harus barengan gantian gitu kan. Itu akan sangat tergambarkan gitu di film ini gitu ya, dengan segala konsep kesederhanaannya gitu. Dan si Moko ini ya berusaha sebagai kakak yang paling tua ya, meskipun bukan kakak kandung, justru malah cuman sebagai paman sepupu gitu. Paman lah, om. Itu tapi dia berkorban begitu besar, itu tanggung jawab buat keluarga si kakaknya ini. Ya karena mungkin dia udah menganggap itu sebagai keluarga. Adanya Sendiri namanya keluarga. Siapa lagi gitu kan memang ngurusin kalau misalkan bukan dia gitu. Ada sedikit kemiripan film ini dengan Home Sweet Loan. Nah ya. Tapi kalau Home Sweet Loan kan anak bungsu dan kakaknya sudah menikah tinggal bersama satu rumah. Oh ini lebih pendekatannya ke pribadi dia sendiri. Dan sebagai kakak gimana ngidupin si adik-adiknya. Dan kalau misalkan di Home Sweet Loan kan struggle-nya dia ngadepin maksudnya kan kakak-kakaknya sebenarnya udah harus punya kehidupan sendiri. Kalau ini kan memang tanggungannya nggak bisa, anak-anaknya nggak bisa dia biar lepasin sendiri dan biasa bodo amat dong ya kan? Karena nanti dilepas malah nguli. Ada yang nguli, ada yang fotokopi, ada yang kerja di Karen's Diner. Jadi kayak ya sulit lah gitu ya, dan nggak bisa ditinggalin gitu. Gimana cara film ini menceritakan itu semuanya dari awal sampai akhir, nggak berlebihan ya, maksudnya nggak dibuat-buat untuk bikin sedih atau dibuat drama yang konfliknya atau rumit, dipaksa gitu kita ya. Bikin nangis ya. Dia membuat film ini dari awal sampai akhir mengalir gitu ya, dengan konklusi dan tujuan yang jelas, apa sih yang mau disampaikan di film ini gitu loh. Ya dia berusaha menceritakan film ini dengan jujur. Iya, jujur. Dan kita semua bisa mengambil moral value-nya gitu, bahwa ya beban itu kita harus bagi bersama-sama, jangan sendiri-sendiri gitu. Karena kalau segala sesuatu dilakukan bersama dan atau nggak kita bisa berbagi yang namanya sama keluarga, itu akan jauh lebih mudah. Dan tidak terasa berat. Nah untuk teknik pengambilan gambar sendiri ya seperti karya-karya yang di Lawrence sebelumnya, itu dia punya beberapa teknik yang oke gitu. Kayak scene lagi di tempat pencucian mobil. Oh iya benar. Itu keren sih. Atau pink gitu ya, kelabu-kelabu gitu. Siapa namanya si Moko dan Maureen jujur-jujuran ya, masing-masing gitu kan. Dan bagaimana si Maureen ini berusaha buat ngasih tahu, lu bisa kok punya bahagia lu sendiri gitu. Lu bisa kok ngejar impian lu sendiri gitu. Sedih. Ya kan. Terus ditambah ketika mobil maju, mobilnya berputar gitu, kayak tiba-tiba berubah jadi warna biru gitu-gitu. Ya mungkin ada artinya mungkin. Di film sebelumnya kayak dia main warna, walaupun tidak sebanyak film sebelumnya ya. Terus juga gimana film ini masukin lagu-lagunya Sal Priadi. Itu
Cocok ya, sangat nilai masuk plus ya, pas ya. Jadi ada 3 lagu asal Priadi di sini yang sangat ternyata masuk Oke, banget di film masuk ini banget. gitu ya kan. Masuk banget di film ini, liriknya, musiknya gitu, dan penampakan musiknya di setiap scene gitu kayaknya Iya. langsung gitu. Membekas. Dan juga ditambah porsi pemainnya nih cukup. Oh iya benar. Jadi selama 2 jam lebih sedikit ini cukup untuk menggambarkan semua yang dirasakan oleh para pemain Iya, betul, gitu. betul. Dan punya posisi sendiri, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, semua tuh sama dan ada porsi yang pas gitu. Dan Chico Kurniawan sama Amanda Rawless, ya mereka jam terbang nggak bisa bohong ya dalam dunia acting ya, maksudnya apalagi Chico Kurniawan kayak orang nggak tidur berapa ya, kayak orang banyak bebannya tuh tergambar di mata, kelopak mata dia dan seluruh raut wajah dia gitu ya, dan people pleaser-nya itu loh, ya ampun. yang nggak bisa nolak ya. Lagi pas, nah itu dah bisa tonton sendiri kenapa dia menjadi seorang people pleaser. Terus gimana seorang Amanda Rawless yang teduh, yang meneduhkan Moko gitu ya, dan selalu ada di saat-saat sulitnya dia tuh Dan kayak sabar banget gitu ya. Emang kamu mau hidup bersama anak-anak Anda? untuk acting anak-anaknya sendiri, Ya udah cukup oke lah, cukup oke. Ya, sebenarnya pakai plus lah di sini. Gitu. Ditambah ada David Gadget ini. Review rumah Stiller sakit. Iya. Review rumah sakit sama review laptop. Kekurangannya apa? Itu kekurangannya mungkin Ada beberapa adegan yang kurang, beberapa adegan yang mungkin wasting time gitu. terlalu panjang dialognya gitu. Atau beberapa adegan yang memang seperti dipaksakan untuk menyatu dengan cerita, tapi tidak ada hubungan secara langsung gitu. Kayak kenapa si Moko ini kekeh sama desainnya, Oh ya. atau setiap apa yang dia bikin tuh dan apa yang dia presentasi harus kayak gitu. Ada satu adegan yang dimana Sebenarnya dia harus mungkin presentasi mau, adegannya mau ini kali ya, mau menyambungkan dengan rasa rindunya ke ke rumah, keluarganya, mungkin ke ya, rumah. ke Cuma rumah. mungkin agak Dipaksakan. Ya, itu, iya gitu. Cuma sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih, Enggak. cuman ya agak ada notice gitu. Beberapa dialognya mungkin agak terlalu panjang. Dan suka banget sih sama siapa tuh actingnya, siapa Kawai, yang jadi gadis itu. Iya, gadis. Dia tuh bisa banget gitu ngegambarin yang anak yang gak enakan gitu, terus iya, dia cuma anak buangan. senyum. Iya, aku tuh beban gitu, anjir. Maksudnya Jadi kayak, dia oper-oper, iya Allah. Terus dia cuma senyum aja ketawa iya, kayak Iya, bebannya ada di kepala iya semua. gitu, ya ampun. Dia keren banget sih bisa ngambarin karakternya dengan seperti itu gitu. Ya, sampai kita ke rating untuk film Satu Kakak 7 Ponakan. 8,5 terus. Aku 8/10. Ya salah satu film kandidat film terbaik 2025 mungkin ya. Salah satu kandidat. Kita tunggu di bulan berikutnya apakah ada yang lebih Baik, wow baik. lagi. Nah, Yang mengawali tahun pertama ini gitu ya, di bulan pertama ini dengan baik. dan bukan film horor. Betul. Oke, nantikan konten-konten kami selanjutnya ya. Tetap bereaksi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.